Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Menyembah hanya kepada Tuhan dan bersalawat hanya kepada Nabi SAW. Perkenalkan, saya atas nama Irsan dengan NIM 24801035 akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Aspek-aspek yang mengalami perubahan individu. Manusia adalah makhluk yang terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang hidupnya dari masa kandungan hingga akhir hayat. Perubahan individu tidak hanya bersifat biologis, akan tetapi juga mencakup dimensi kognitif, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Pemahaman tentang perubahan individu penting bagi pendidikan, psikolog, orang tua, dan masyarakat umum. Tokoh-tokoh besar memberikan landasan teoritis yang kuat dalam bidang ini. Adapun pengertian perubahan individu merupakan proses transformasi yang dialami oleh seseorang dalam berbagai aspek dirinya seiring berjalannya waktu. Perubahan ini bersifat progresif, bertahap, dan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dari dalam diri individu maupun faktor-faktor eksternal dari lingkungan sekitar. Secara umum, perubahan individu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor yang pertama, faktor hereditas atau keturunan yang berkaitan dengan warisan genetik dari orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan yang mencakup pengaruh keluarga, teman sebaya, sekolah, budaya, dan masyarakat. Faktor yang terakhir, yang ketiga, interaksi antara hereditas dan lingkungan yang saling berpengaruh dalam membentuk karakteristik individu. Adapun aspek fisik dan biologis merupakan dimensi perubahan yang paling mudah diamati karena bersifat nyata dan dapat diukur secara objektif. Perubahan fisik mencakup pertumbuhan tubuh, perkembangan organ-organ tubuh, perubahan sistem saraf, serta berbagai perubahan psikologis lainnya. Adapun aspek kognitif dan intelektual, aspek kognitif mencakup seluruh proses mental yang berkaitan dengan cara individu memperoleh, mengelola, menyimpan, dan menggunakan informasi. Perubahan kognitif meliputi perkembangan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, ingatan, perhatian, bahasa, dan kecerdasan. Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang sangat berpengaruh, mengemukakan teori bahwa perkembangan kognitif individu berlangsung melalui 4 tahap yang berurutan dan hierarkis. Yang pertama, tahap sensorimotor, di mana bayi memahami dunia melalui indera dan gerakan fisiknya. Yang kedua, tahap pra-operasional, yang ditandai dengan munculnya kemampuan simbolik namun masih berpikir egosentris. Yang ketiga, tahap operasional konkret, di mana anak mulai mampu berpikir logis tentang objek-objek konkret. Dan yang terakhir, tahap operasional formal, yang memungkinkan individu berpikir secara abstrak dan hipotetis deduktif. Aspek emosional dan efektif. Aspek emosional berkaitan dengan kemampuan individu untuk merasakan, mengekspresikan, memahami, dan mengelola emosi. Perubahan dalam dimensi mencakup emosional, perkembangan regulasi emosi, kecerdasan emosional, serta kemampuan untuk menghadapi tekanan dan tantangan kehidupan. Aspek sosial. Aspek sosial dengan kemampuan individu untuk berinteraksi, membangun hubungan, dan berfungsi secara efektif dalam lingkungan sosialnya. Perubahan dalam dimensi sosial mencakup perkembangan kemampuan komunikasi, pembentukan dan pemeliharaan hubungan interpersonal, serta adaptasi terhadap berbagai peran sosial yang berubah seiring berjalannya hidup. Aspek kepribadian. Menurut Thor Erickson, kepribadian adalah integrasi seluruh aspek psikologis yang membedakan individu satu dengan yang lainnya.
Erik Erikson, perkembangan kepribadian berlangsung melalui 8 tahap sepanjang kehidupan, masing-masing ditandai oleh krisis psikososial. Resolusi positif setiap krisis, ego strike yang memperkaya kepribadian, resolusi negatif kepribadian sehat, menghambat perkembangan, penelitian longitudinal, trait kepribadian. Berubah sistematis seiring usia, individu cenderung menjadi lebih matang, stabil secara emosional, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan seiring bertambahnya usia. Faktor perubahan kepribadian, pengalaman traumatik, transisi kehidupan signifikan, psikoterapi, dan interaksi sosial berkelanjutan. Adapun kesimpulan dari PPT saya, yaitu yang dimana kemudian perubahan individu adalah proses transformasi yang kompleks, berkelanjutan, dan multidimensional yang dipengaruhi oleh hereditas, lingkungan, serta interaksinya. Aspek fisik dan biologis paling mudah diamati dan proses penuaan, pertumbuhan, pubertas, puncak kemampuan fisik. Aspek kognitif berkembang dari tahap sensori motor hingga berpikir formal dan abstrak. Aspek emosional dari ekspresi reflektif bayi menuju kecerdasan emosional dan kematangan efektif pada masa dewasa. Aspek sosial dari kelekatan dengan pengasuh hingga multiperan sosial yang kompleks pada masa dewasa. Aspek moral dan spiritual berkembang dari pemahaman egosentris menuju prinsip moral universal dan iman reflektif. Baik, itulah tadi pemaparan materi PPT yang saya bawakan mengenai aspek-aspek mengalami perubahan individu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.